Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang pemirsa Telinga Indonesia Podcast dan Asosiasi Wisata Medis Indonesia. Tumbuh besar dalam Keraton Surakarta di bawah bimbingan Eyang saya Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 yang mendidik kami untuk meramu jamu dari tumbuhan berkhasiat asli Indonesia untuk menjaga kesehatan dan kecantikan ala putra-putri Indonesia. Pengalaman tersebut memberikan inspirasi kepada saya untuk memperkenalkan produk kesehatan dan kecantikan dengan ramuan holistik Indonesia ke mancanegara. PT Mustika Ratu berdiri di tahun 1975. Kemudian membangun pabrik di Ciracas tahun 1981 yang pada saat itu menjadi pabrik kosmetik dan jamu terbesar pertama di Indonesia. Kami memperluas pangsa pasar dengan mengekspor ke lebih dari 20 negara. Pada tahun 1995, Mustika Ratu go public dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Tahun 1997, di bawah ramuan Mustika Ratu, saya membuka Taman Sari Royal Heritage Spa, menghadirkan berbagai perawatan dengan rempah asli Indonesia dan teknik The Japanese Massage. Sejak berdirinya Mustika Ratu, fokus untuk menghadirkan produk dan treatment teknik yang mencakup perawatan kecantikan dari dalam dan dari luar. Kami konsisten untuk memanfaatkan kekayaan alam dan warisan budaya Indonesia menjadi produk yang memiliki kearifan lokal sesuai dengan filosofi the body, mind, and spirit untuk mendukung pariwisata Indonesia, wellness tourism. Semoga jamu dan perawatan kesehatan berbasis budaya Indonesia semakin dikenal dan menjadi daya tarik bagi pariwisata Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telinga Indonesia Podcast, The Real Story of Our Life. Telinga Indonesia Podcast, The Real Story of Our Life. Senang sekali hari ini kami berada di segmen Inspirasi Bagimu Negeri. Program ini akan mengangkat sosok-sosok inspiratif dari Indonesia. Dan di Nusantara Herbal Wisdom kami akan mengangkat sosok seorang Muriati Sudibyo. Dan teman-teman dari Asosiasi Wisata Medis Indonesia, Dr. Hardi, akan bersama kita. Dari Mustika Ratu ada Mbak Ajeng. Nanti masing-masing beliau akan menjelaskan siapa dua sosok yang luar biasa di dunia herbal Indonesia. Kita mulai, Dr. Hardi, Dok, boleh memperkenalkan diri? Terima kasih, selamat pagi atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak Ayu. Jadi saya Dr. Hadi Pranata, spesialis saraf, magister, abis rumah sakit, dan penggiat untuk herbal medik di Indonesia. Jadi saya pendiri Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia tahun 2009.
kemudian waktu itu dokter pribadi dari Bapak Presiden ke-6, Pak SBY, yang waktu itu ingin supaya jamu diangkat dalam ranah konvensional. Dokter-dokter itu memakai jamu sebagai bagian daripada yang terintegrasi dalam perawatannya. Jadi sejak tahun 2009 itu saya aktif sekali menggiatkan jamu atau herbal medik Indonesia. Saya sendiri pengurus dari Asosiasi Wisata Medis Indonesia, maka itu saya menggagas bagaimana kalau Mustika Ratu yang sudah lama berkecimpung di bidang herbal medik sejak tahun 1967 ya kalau nggak salah, itu mengembangkan jamu sehingga bisa ekspor kemana-mana, dan kami akan ajak Mustika Ratu bersama Asosiasi Wisata Medik Indonesia untuk bagaimana para turis-turis mancanegara itu masuk ke Indonesia dan menikmati jamu, menikmati spa, menikmati berbagai macam ramuan-ramuan yang tidak ada di negara mereka. Untuk itulah kami hadir di sini. Thank you Dok, perkenalan yang paling keren, dan beliau adalah teman-teman medis yang mulai merambah herbal di Indonesia. Nanti ada keputusan menteri juga. Kemudian ada Mbak Ajeng, silakan Mbak. Mute. Selamat pagi Bu Ayu, Dr. Hardi, juga yang saya hormati kawan-kawan. Nama saya Ajeng, panggil Kusumanjani. Nah, saya di sini pada hari ini mewakilkan keluarga besar Mustika Ratu, yang memang kami dari Mustika Ratu awalnya dibangun oleh Ibu Muriati Sudibyo, Ibu Dr. B.R.A. Muriati Sudibyo, di mana beliau memiliki visi untuk memperkenalkan dan menjadikan Ratu perusahaan pionir yang membawa warisan tradisi budaya melalui produk-produknya, khususnya jamu nomor 1, dan juga bahkan perawatan kecantikan dan juga kosmetika yang memiliki resep-resep turun-menurun dari Royal Heritage, Japanese Royal Heritage, dan juga memiliki bahan-bahan dari asli dari Indonesia. Jadi kami sangat senang, terima kasih Pak Hardi dan juga Bu Ayu, kami sudah diajak untuk sharing pada hari ini, dan kami siap bersama-sama juga dengan PDHRI dan juga siap berkolaborasi dengan Asosiasi Wisata Medis Indonesia untuk memperkenalkan budaya dan juga produk-produk kebanggaan Indonesia. Jangan lupa tebut ya, kita dari Telinga Indonesia Podcast ya. Jangan dilupakan Dok. Telinga Indonesia Podcast. Oke, itu dihafalkan. Bu Ayu. Oke, Dr. Hardi dan Mbak Ajeng. Hari ini topik yang kita angkat adalah herbal Indonesia, menghanyutkan tapi tanpa perahu. Kenapa? Herbal Indonesia terus bertumbuh, tetapi belum istimewa di hati warga negara Indonesia sendiri dan belum punya identitas di pasar dunia. Jadi kita lebih Indonesianya, kemudian kita main di globalnya juga gitu loh. Saya akan sedikit memberikan gambaran, tapi nanti Dr. Hardi boleh juga benar nggak nih yang saya sampaikan gitu kan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.0107 disebutkan dalam rangka upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan sudah sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia memanfaatkan ramuan obat tradisional. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di huruf A, jadi menetapkan keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia. Dokter kan kemarin itu zamannya Presiden ke-6 ya? Iya, benar. Ya. Apakah ini Menteri Kesehatan dan produk dari Menteri Kesehatan? Nah, hari ini di masa pandemi ternyata keluar lagi menu-menu baru atau ramuan-ramuan yang memang di-share ya ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sekarang sebelum kita bicara pernikahan antara herbal Indonesia dengan medis Indonesia, kita akan aku akan bertanya gitu, sudah minum jamu kah hari ini? Ya. Jadi saya dulu ya, Ayu punya menu andalan, satu menu andalan dari ibu saya almarhum itu temulawak, dan ini memang anak saya juga saya ajak minum temulawak ini ya. Ini alami sekali, saya buat sendiri. Saya boleh minum juga ya. Nah kalau dokter apa nih dok? Ini teh kembang telang, warnanya biru, sianinnya tinggi. Ini baik untuk jantung, untuk otak, untuk rambut, untuk meremajakan kembali, gitu, supaya awet muda. Gitu. Oke. Dok, kalau temulawak tadi itu fungsinya apa sih? Kita bahas herbal dulu nih dikit, baru masuk ke peraturan kementerian. Ya, kalau
temulawak itu tanaman asli khas bangsa Indonesia. Jadi sebetulnya Indonesia kalau melambangkan seperti ginseng di Korea, harusnya lambangnya itu temulawak. Karena tidak ada di negara lain. Asli bangsa Indonesia. Kalau kunyit memang berasal dari India. Tapi kalau temulawak khas bangsa Indonesia. Khasiatnya macam-macam. Sehingga kita harapkan menjadi welcome drink di hotel Yogyakarta Sheraton Ratu. Ratu itu punya hotel. Jadi welcome drinknya harusnya temulawak, bukan ginseng. Oke. Ya. Oke, thank you. Kita udah bahas temulawak, kemudian Dokter Hardi punya bunga telang, lalu nih si cantik Mbak Ajeng, Anda punya apa coba? Kalau aku one drink that I have to have in the morning nih. Apa tuh? Ini kunyit asem. Rasanya somehow saya ngerasa ini ada mood booster experience-nya juga. Moodnya langsung berubah jadi enak. Tapi memang tadi Dr. Hardi kan bilang kan banyak sekali herbal juga yang memiliki fungsi buat kesehatan. Kalau kunyit asam sendiri, ini kunyit itu sangat berfungsi baik untuk menjaga imun juga ya, Dok, berarti. Nah, ini ya, dan juga kalau untuk perempuan khususnya kalau yang memang sedang kadang suka merasakan period pain, nah ini manjur banget dari zaman dulu Bu Ayu. Dan kalau aku memang mungkin kalau sama layaknya seperti generasi misalnya milenial dan Z yang sekarang sukanya praktis, aku sukanya yang praktis ini. Biasanya aku masukin dalam tas jamu kunyit asam UHT, aku masukin dalam tas, pagi-pagi di kantor langsung aku minum. Jadi praktis. Jadi ternyata nih, sedikit kita bicara packaging. Kalau tadi saya cuma hanya minum alami, dan kalau mau dibawa kemana-mana susah, gitu kan. Dokter juga pakai gelas biasa. Sekarang inovasinya ada dari sisi packaging. Jadi herbal Indonesia itu di packaging dengan sempurna, keren, gitu. Jadi anak generasi Indonesia harus tuh minum. Tapi kadang-kadang mereka good looking juga harus gitu loh. Di packaging keren juga, baru dia tertarik untuk minum. Oke Dok, kita kembali lagi nih ke topik awal. Herbal Indonesia menghanyutkan tapi tanpa perahu. Kita mulai dari akad nikah nih, Herbal Indonesia dan Medis Indonesia. Silakan Dok. Ya, jadi waktu Presiden ke-6 ya, tahun 2008, itu kedatangan rektor dari Beijing University of Chinese Medicine. Dan beliau sangat paham bahwa di Tiongkok itu tradisional Chinese Medicine bisa bergandengan tangan dengan kedokteran konvensional. Sehingga di sana ada rumah sakit yang bergabung antara konvensional dan tradisional. Nah, pada saat itu rektor dipanggil ke istana, kemudian kami sebagai dokter pribadi Bapak Presiden ke-6 dan menterinya pada saat itu Siti Fadilah Subari dipanggil. Gimana di Indonesia nih kok jamu tidak diterima oleh para dokter? Nah, itu beliau sangat concern sekali. Kenapa jamu tidak bisa diterima oleh para dokter? Nah, kenapa tidak bisa kita melihat Tiongkok bisa bergandengan tangan? Maka itu kami kemudian segera mendirikan Perhimpunan Dokter Herbal Medis Indonesia. Saya maaf aja tidak mengatakan Perhimpunan Dokter Jamu Indonesia karena jamu itu di telinga para dokter sampai saat ini masih agak kurang nyaman gitu loh. Supaya nyaman di telinga para dokter, saya memakai strategi Perhimpunan Dokter Herbal Medis Indonesia. Kemudian Menteri Siti Fadilah Subari mengeluarkan Permenkes Herbal Medik Indonesia. Kemudian saya merintis berdirinya pendidikan magister herbal di Fakultas Farmasi Indonesia. Waktu itu kami tawarkan UI di sini Fakultas Kedokteran. Pada saat itu dekannya menolak kamu masuk ke dalam kurikulum kedokteran. Maka itu yang menerima pada saat itu farmasi. Sehingga sampai saat ini sudah berdiri Magister Herbal Medik Indonesia. Jadi dalam rangka menjadi integrasi nantinya, kami sudah merintis dan saat ini Menteri Kesehatan sekarang juga sudah sangat welcome bagaimana beberapa rumah sakit menerima jamu atau herbal sebagai bagian yang terintegrasi. Salah satunya rumah sakit di Tarsito, Yogyakarta, kemudian rumah sakit Sanglah, dan beberapa rumah sakit lain juga cukup banyak yang sudah menerima integrasi. Jadi sudah terjadi pernikahan antara kedokteran konvensional dengan integrasi. Tapi tentu melalui satu syarat, yaitu obatnya itu harus melalui syarat obat modern asli Indonesia. Apa itu obat modern asli? Yaitu obat yang berbahan alam dari Indonesia, kemudian dilakukan suatu uji praklinis, uji klinis, sehingga dokter bisa menerima. Jadi minimal sebagai obat modern asli Indonesia. Dan kami juga akan bekerja sama dengan Mustika Ratu. Beberapa produk itu akan kami dukung untuk menjadi
melakukan uji klinis sehingga masuk sebagai OMAI, obat modern asli Indonesia. Iya, dokter. Ya, pernikahannya melalui syarat. Ya, jadi syaratnya itu obat modern asli Indonesia. Untuk selanjutnya ada di masa pandemi, herbal menggema. Dan Kementerian Kesehatan juga mengirimkan kepada masyarakat Indonesia untuk resep khusus nih di share ke seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia bisa mempertahankan imun tubuhnya dengan herbal asli Indonesia dan berasal dari daerah masing-masing ya. Karena untuk dokter, coba dok beri kami wawasan tentang herbal di masing-masing daerah di Indonesia dengan khasnya yang berbeda-beda tapi tetap herbal Indonesia. Cukup banyak ya, terutama kalau jamu kan umumnya kita kenal dari Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur ya, seperti itu. Kunyit, saya kira cukup banyak jahe dan macam-macam, temulawak, banyak temu-temuan itu, semua temu-temu itu kan dari bahasa Jawa itu sebetulnya, yang mulainya dengan temu ireng ya. Nah, kemudian di Bali itu juga ada tanam-taman di Usada Bali, kemudian di Kalimantan Tengah itu ada pasak bumi, ada bajaka, ya seperti akar kuning seperti itu. Nah, kemudian di Papua itu ada buah merah, ada sarang semut. Terus di Madura itu juga terkenal resep-resep jamu Madura. Jadi Nusantara kita itu sangat kaya dengan tumbuh-tumbuhan asli alam yang ada di sekitarnya. Sehingga pada penelitian Ristoja 2017 itu kurang lebih ada 1.400 jenis ramuan yang ditemukan di masing-masing daerah. Dari Aceh sampai dengan Papua. Jadi masing-masing punya local wisdom. Jadi kearifan lokal, mereka memanfaatkan tumbuhan di sekitarnya sebagai bagian pada tanaman obat keluarga, kemudian dimanfaatkan untuk pengobatan, baik itu untuk mengurangi demam, baik untuk mengurangi batuk, dan lain-lain. Dan ini dipelajari oleh Kementerian Kesehatan melalui Litbang, dan kemudian akan dilakukan suatu sertifikasi jamu namanya. Dengan sertifikasi jamu, itu berarti mudah-mudahan diterima oleh para dokter. Jadi herbal medicine ini akan terus ya mempererat tali pernikahannya, yang dijaga banget ya dok, jangan sampai bercerai ya. Soalnya kalau dia bercerai bahaya lagi. Gitu. Jadi kalau dulu kan nih saya ulik sedikit ya, medis itu sangat antipati dengan herbal. Jadi ternyata diganti namanya ya. Kalau jamu itu tidak terkesan cantik. Nah sekarang kita membuat Nusantara Herbal Wisdom. Jadi mungkin saya akan koreksi juga Bu Ayu. Jadi bukan jamu tidak cantik. Jamu itu warisan budaya nasional. Kami sedang berjuang masuk ke UNESCO. Seperti halnya keris, batik, wayang, dan angklung ya. Jadi kami sedang berjuang. Jamu sebagai warisan budaya nasional, malah jamu itu sebagai bagian yang menarik untuk wisatawan. Tapi ini kan konteksnya saya sebagai konteks baju putih ini. Kalau saya bilang jamu, langsung saya ditolak. Tidak boleh masuk rumah sakit. Tapi saya pakai baju herbal. Nah, seperti Mustika Ratu. Mereka punya banyak produk kan. Produknya meskipun untuk jamu Mustika Ratu, tapi banyak produk-produknya yang juga selain dipakai untuk awam, umum. Tapi begitu masuk ke wilayah dokter, kita tentu pakai nama herba ya. Nanti ada produknya herba titik-titik. Nah, seperti itu. Bukan jamu titik-titik kan. Nah, sedang diteliti. Nah, kita melakukan satu strategi pendekatan kepada para dokter, para medis yang konvensional, kita pakai istilah herbal. Karena herbal itu istilah umum yang diterima oleh dunia. Nah, jamu itu istilah khusus bangsa Indonesia yang kita jaga kelestariannya, warisan budayanya, dan ini menjadi daya tarik bagi wisata mancanegara. Tetap kita jualan jamu juga, jangan lupa. Jamu kita jual juga, tapi dalam konteks dikemas dalam warisan budaya. Jadi jamu itu salah satu produk herbal Nusantara Indonesia. Jadi Nusantara Herbal Wisdom itu luar biasa. Medicine Indonesia bekerja sama dengan keistimewaan dari seluruh daerah Indonesia itu luar biasa. Oke, salah satunya adalah seorang Bra Muryati Sudibyo. Ibu Mur ini adalah salah satu expert, kemudian memang beliau mengawali dari belum dikenal sampai hari ini memetik hasil ya dari perjuangan beliau mulai dari 1978. Nah, Ibu Ajeng nih dok, kita ajak untuk mengajak kita melihat apa sih Mustika Ratu itu, produknya apa aja yang berhubungan sama herbal untuk daya tahan tubuh. Silakan Mbak Ajeng. Terima kasih ahlinya Indonesia Podcast, Bu Ayu, Dr. Hadi
Pranata. Nah, jadi kalau kita mau ngobrol-ngobrol, saya setuju sama Dr. Hardy bahwa jamu itu adalah warisan budaya yang harus kita perjuangkan. Nah, jadi kalau di Mustika Ratu, sebetulnya betul tadi Dr. Hardy mengatakan sebelum tahun 1975 itu Ibu Mur, beliau sudah membangun Mustika Ratu. Dari skala UMKM, dari rumah hanya dengan modal sekitar Rp20.000 gitu. Jadi baru akhirnya sampai Mustika Ratu menjadi perusahaan, menjadi sebuah perusahaan dan sekarang perusahaan terbuka. Akhirnya kami menghadirkan sejauh ini sudah lebih dari 1.000 produk. Nah, Ibu Mur sendiri sebetulnya mengenal jamu itu sejak kecil. Jadi sejak umur 3 tahun, beliau itu sempat tinggal bersama kakek beliau di Keraton Surakarta yang merupakan Jaka 10. Di situ beliau belajar langsung gimana sih cara ngeracik jamu gitu. Cara ngeracik jamu untuk kesehatan dan untuk kecantikan. Nah, kalau zaman sekarang beliau juga berpesan bahwa jamu ini harus diperkenalkan juga ke berbagai macam kalangan, seperti tadi Dr. Hardy mengatakan ke kalangan medis, dan kami juga memiliki misi untuk memperkenalkan generasi muda. Contohnya untuk tadi kita juga punya produk jamu ya, herbal suplemen imunitas, itu namanya Herbamuno Plus, yang saat ini kami juga bekerja sama dengan para peneliti, para dokter, juga ada beberapa dokter peneliti dari PDHMI dan juga dari Universitas Indonesia, dan kita bekerja sama dengan rumah sakit darurat COVID, Wisma Atlet untuk melakukan uji klinis di situ. Tujuannya memang kami ingin menjadikan lebih banyak lagi jamu-jamu kami itu sebagai obat modern Indonesia. Nantinya bisa kita perkenalkan di Indonesia, khususnya bisa masuk ke dalam industri, bisa masuk ke puskesmas, bisa digunakan oleh masyarakat, dan juga ke kancah global, Bu Ayu. Nah, tapi di luar itu, kami juga menghadirkan jamu-jamu yang ingin kami perkenalkan ke anak-anak muda zaman sekarang. Sekarang lagi banyak orang yang suka seperti booster, kita bikin namanya dari jejamu. Nah, jejamu ini kita sengaja pakai kata jamu. Nah, ini misalnya ada immune defender yang kita ingin bikin itu terbuat dari jahe merah. Nah, ini bisa dicampur nih. Bu Ayu, kita sengaja bikin ini untuk bisa dicampur dengan kopi atau misalnya dengan teh, atau bahkan bisa diminum as a shot. Nah, ini yang kita ingin biasakan budaya minum jamu ini ke generasi-generasi sekarang. Dan saya sangat mengapresiasi Dr. Hardy dan juga senior-senior di industri jamu yang sudah dari sebelumnya sudah memperjuangkan nih, sampai Bu Putri juga ya, dan Ibu Mur khusus juga memperjuangkan sampai adanya Hari Kebangkitan Jamu gitu. Itu merupakan, saya rasa itu jasa yang luar biasa ya untuk mewariskan budaya Indonesia. Mudah-mudahan jamu juga bisa, dan herbal asli Indonesia yang memang berasal dari berbagai macam provinsi di Indonesia, bisa terus menjadi inspirasi dan juga bisa dikenal di luar negeri. Oke, Dok, ini Mbak Ajeng dan dokter, kita langsung chit-chat aja ya. Kalau dokter ada apa langsung di-chit-chat aja, tidak ada ini. Kita mulai diskusi rileks aja. Dokter punya program baru nih terkait dengan herbal Indonesia, itu mau mendirikan anjungan ya. Di Mustika Ratu sudah banyak herbal dan menggunakan resep dari beberapa daerah di Indonesia nih. Sebagai dokter, sebagai pendiri Perhimpunan Herbal Medis Indonesia, apa yang sudah dilakukan untuk mengajak ya seluruh keistimewaan herbal yang ada di seluruh Indonesia? Ya, mungkin saya menjawab dulu ya. Pentingnya satu visi yang bersama, yaitu visi memajukan jamu herbal Indonesia masuk di segala lini daripada kehidupan kita masyarakat. Jadi jamu itu bisa mulai dari hulu sampai dengan hilir, bagaimana petani-petani dimanfaatkan dengan menanam berbagai macam tanaman obat yang sekarang sudah mulai punah, kemudian bekerja sama dengan Departemen Pertanian juga di bagian hulu, kemudian juga berkaitan sama bagaimana pengusaha-pengusaha itu mau memajukan herbal, jamu. Kemudian di hilirnya juga para dokter ini juga bisa memakai jamu yang sudah tersertifikasi atau melalui obat modern asli Indonesia. Jadi itu perlu visi bersama, visi nasional. Maka itu nasional visi herbal nasional ini perlu kita galakkan. Mungkin sebetulnya ya Pak Jokowi sendiri, Pak Presiden, yang kami harapkan menggaungkan visi jamu nasional, visi herbal nasional sebagai Nusantara Herbal Wisdom. Kenapa? Karena kita bagaimanapun kagum loh. Pak Jokowi ini sehari-hari minumnya di mug, ya mugnya seperti ini ya mungkin ya. Apa, tapi Dok? Kayak mana, Dok? Dari jahe kunyit temulawak.
Jamunya Pak Jokowi boleh disebutin JKT, apa? jahe kunyit temulawak. Dia tiap hari disuguhi oleh juru masaknya istana. Jadi minumnya seukuran ini. Tiap hari sebegini, dari aluminium, dari logam lah. Setelah jamu Pak Kalau Jokowi JKT, Kalau ini sih ketan hitam, banyak, khasiatnya juga banyak. Jadi kembali ke setting bahwa kita perlu melibatkan pentahelix ya. Pentahelix itu apa? Akademisi. Jadi para akademisi ini yang bertanggung jawab untuk mengilmiahkan, melakukan uji klinik dan literatur yang ada. Kedua, kita melibatkan bisnis. Bisnis ini apa? Ya ini Mustika Ratu dan teman-temannya kan banyak di GP Jamu itu ada 1.000 anggota itu di situ. Nah, C itu community, masyarakat. Tentu kalau jamu diproduksi tidak dikonsumsi ya tentu sayang sekali. Dari masyarakat sendiri melalui toga misalnya. Kemudian government, pemerintah harus mendukung. Kemudian jangan lupa juga media. Media seperti podcast Indonesia yang mendengar ini juga perlu dilibatkan. Itu namanya pentahelix. Jadi kita harus punya visi yang sama untuk memajukan jamu sebagai brand Indonesia. Dua kolaborasi ya, saya bilang sih kolaborasi yang asoy gitu. Kalau misalnya hanya ada preset jamu berasal dari medisin tanpa ada produsen, tanpa ada media yang memang khusus membagikan informasi-informasi positif untuk generasi Indonesia, itu belum tentu akan diterima. Lalu packaging informasi juga harus ringan, relax, santai ya kan, dan happy. Nah, sekarang dari Mustika Ratu sendiri nih, apakah jangkauan ke seluruh Indonesia itu sudah oke gitu? Bu Ayu, jadi kalau kita bicara jangkauan, tentu tadi untuk kesuksesan sebuah produk itu perlu kerjasama, seperti yang Dr. Hardy sampaikan, perlu kerjasama antara pemerintah, contohnya BPOM memberikan pendampingan, lalu juga dari Persatuan Dokter Herbal Medik juga membantu untuk meng-create terus secara konsisten meng-create awareness akan manfaat herbal Indonesia ke masyarakat dan khasiatnya. Dan kami dari sisi komersial bekerja sama, lalu juga untuk pendistribusiannya. Jadi kami pastikan untuk pendistribusian bisa ke seluruh provinsi di Indonesia. Nah, di situ kami juga selain memiliki cabang, juga bekerja sama dengan beberapa pihak. Bu Ayu. Contohnya saat ini kita bekerja sama dengan Indofarma distribusi dan juga dengan Sinarmas distribusi yang di mana mereka juga memiliki akses puluhan ribu ya, ada yang 15.000, ada yang 20.000 apotek. Jadi kami perkenalkan jamu herbal asli Indonesia, herbal Indonesia ini tidak hanya di retail shops atau misalnya di traditional shops, tapi juga di apotek-apotek. Gitu. Kita ingin masyarakat seluruh Indonesia bisa lebih mudah mengaksesnya. Gitu. Nah, untuk ini jangkauan di dalam Indonesia ya. Lalu juga perkenalannya tidak hanya melalui apotek atau toko, Bu Ayu, tetapi tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Hardy, saya sangat setuju bahwa kita juga harus bekerja sama dengan misalnya industri pariwisata. Yeah. Bagaimana caranya supaya jamu bisa menjadi suguhan welcoming drinks. Nah, ini sudah kami lakukan di sister company kami di Jogja, Sheraton Mustika, itu welcoming drinks-nya adalah jamu. Dan setiap breakfast itu ada khusus corner yang menyuguhkan berbagai macam jenis jamu untuk oleh turis lokal dan juga dari luar negeri. Itu di Yogyakarta ya, saya pernah kok ke situ. Jadi kalau breakfast nih Dok Hardy ya, kalau breakfast saya bisa meracik sendiri ya, sudah disediakan, tinggal mau misalnya kunir asem, sari temulawak. Jadi oke, saya pernah coba itu. Tinggal nanti kita ini informasinya ya, kita nanti ada live ya, live reportase dari Yogyakarta ya, pabrik herbal dari Mustika Ratu. Dok, terkait dengan wisata medis Indonesia, dokter punya rencana besar loh nih. Boleh dibocorin nggak Dok? Dikit-dikit, tipis-tipis aja. Ya, boleh aja, boleh. Karena ini kan kerja bareng, ini kan bukan prerogatif dari saya. Saya hanya bagian kecil dari skrup mur untuk menjadikan jamu brand Indonesia. Saya punya cita-cita untuk membuat satu anjungan jamu Indonesia dan kesehatan tradisional Indonesia, pengobatan kesehatan tradisional, jadi pengobatan tradisional. Artinya begini, kita kan punya pemetaan dari Aceh sampai dengan Papua. Masing-masing kurang lebih ada 1.300 jenis ramuan dan ada beberapa macam jenis pengobatan tradisional yang khas banget ya. Kalau
di Banten ada Sangkar Putung, mungkin di Aceh ada yang lain, di Papua juga punya kemampuan yang lebih yang kita tidak mampu untuk menangani sebagai dokter. Kita ingin ada suatu akuarium, ada suatu showroom satu yang dinamakan Anjungan, di mana mewakili daripada mereka, kita akan libatkan pemerintah daerah untuk ikut berkontribusi di situ, bermacam-macam jenis cara pengobatan, bermacam jenis ramuan, dan kita lestarikan sebagai bagian daripada wisata turis domestik atau turis asing, tapi juga wisata pendidikan. Karena saya sudah pernah waktu itu tahun 2011, waktu di Istana Cipanas itu ada tanah yang isinya itu bebatuan bekas pengajuran bangunan-bangunan. Jadi waktu saya bersama Ibu Ani dan Pak SBY jalan kaki-kaki, Pak SBY itu bilang, nih kok ada geragal di sini kok nggak nyaman ya kita lihat, mau dibuat apa gitu. Nah, saya waktu itu langsung karena otak saya otak jamu kan. Otak jamu. Otak jamu. Pak, bikin kebun jamu aja Pak. Apa itu kebun jamu? Ya kebun yang meliputi berbagai macam jenis tanaman yang ada di Indonesia. Kita lestarikan di sini, kita budidayakan sebagai bagian daripada pendidikan. Karena para mahasiswa pendidikan bisa mengerti tanaman kunyit bahasa asingnya apa, jahe bahasa asingnya apa. Ini tanaman bentuknya seperti ini, gitu, seperti itu. Jadi pada saat itu kemudian berdirilah Taman Herbalia Indonesia yang diresmikan 2011. Bu Putri sendiri juga hadir, ya, Bu Putri Mustika Ratu juga hadir. Jadi kembali ke Anjungan ini ide yang lebih besar lagi, karena di sana kita ingin selain ada juga taman jamu, ada kafe, ada segala macam sesuatu, ada diorama dan lain-lain, sehingga betul-betul bisa menjadikan akuarium jamu nasional gitu. Wow. Jadi museum itu kan juga berarti kita ada surat-surat lontar daripada rusak di Istana Bali di Jogja, di keraton kita kumpulkan di situ, dijaga. Kalau di luar negeri kan pakai CCTV, pakai alat supaya jangan hilang, dan juga bagaimana pengawetannya. Sekarang kan terpencar-pencar bentuk lontar Bali di Istana Bali, di Jogja ada juga Serat Centini dan lain-lain. Itu harus ada kesejarahan yang kita bisa belajar di Anjungan situ. Itu cita-cita kami gitu. Komorbid itu salah satunya kan obesitas, ya kan? Obesitas komorbid, justru orang kurus itu lebih panjang umur. Kalau obesitas, jamu jati Belanda. Jadi ada jamu untuk obesitas. Mana dok? Mana dok? Mustika Ratu punya. Mustika Ratu punya. Daun jati Belanda. Dokter. Namanya apa itu namanya? Slimming tea dok. Ini isinya daun jati Belanda, ada kunyitnya, dan juga ada buah adas sama kayu rapet. Wah. Nah, itu. Kayu rapet itu hasilnya apa sih? Ya merapatkan semuanya, jadi tidak lower. Dok, saya tertarik sama kayu rapetnya aja. Oh ya gini, kita diskusi intim aja ya. Itu memang ada istilah, apa, dok? ada jamu sari rapet kan untuk habis melahirkan. Iya, dok. Biasanya, seingat saya dulu waktu kecil, yang ibu saya ya minum apa? Jamu sari rapet. Itu putri Indonesia kan minum jamu sari rapet sama slimming tea. Slimming tea, dok jangan sari rapet dok. Putri Indonesia pakai slimming tea. Nah kalau tadi topik kita herbal Indonesia tanpa perahu, di masa pandemi ini herbal Indonesia itu mulai menunjukkan jati dirinya gitu loh. Kenapa lo tinggalkan gue selama ini gitu kan? Nah sekarang menang banyak Mustika Ratu menjadi kekuatan. Saya pikir kekuatan yang hebat dan luar biasa di Indonesia gitu loh. Memetik hasilnya dari perjuangan yang panjang itu ya dok. Dan yang paling hebat juga adalah medis Indonesia siap melakukan akad nikah gitu dengan herbal Indonesia. Ya dok ya. Jadi Nusantara Herbal Wisdom ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Tinggal dokter bisa memberikan advice untuk generasi Indonesia. Dan kami sebagai media gitu kan memberikan awareness dengan memberikan edukasi inspiratif dengan cara seperti ini. Ya kan paling simpel dan biaya murah. Membaca juga kadang sekarang orang Indonesia tidak suka membaca tapi lebih suka ngomong. Oke, kita sentuh gitu nih. Kalau dia suka ngomong, kita kasih program yang ada omong-omongnya gitu kan. Nah, sekarang dokter sebagai seorang medis gitu kan. Apakah dokter-dokter Indonesia juga minum herbal? Itu pertanyaan saya.
Terutama dokter. Ya. Kalau dokter Hardi pasti ini ya, karena dokter herbal. Ya, jadi begini, diakui apa tidak diakui, dari survei kesehatan rumah tangga, itu kurang lebih 70% masyarakat Indonesia itu minum jamu nih, langsung jamu aja. Dan berarti kan mereka, para dokter ini kan juga lahir dari keluarga-keluarga yang 70% itu. Jadi di rumah-rumah mereka tuh sehari-hari ya mereka minum jamu. Tapi begitu mereka melakukan pekerjaan profesional, mereka melayani pasien, tentu terjadi interaksi antara pasien dan dokter, di mana ada kontennya bahwa seorang dokter itu harus melakukan pemberian obat yang berdasarkan uji klinis, evidence based, berdasarkan basis evidence. Kalau jamu kan berdasarkan empiris, 3 turunan. Kalau kita melakukan profesi sebagai dokter, yaitu melalui fase uji klinis. Maka itu yang dimasukkan dalam kompleks konten obat modern asli Indonesia, itu yang kira-kira bisa diterima dokter untuk meresepkan. Karena ini berkaitan dengan masalah hukum juga. Misalnya begini, kita meresepkan, kemudian ternyata pasiennya tidak bersedia, misalnya. Atau kenapa nih dokter kasih apa? Ada dasarnya uji klinis, Pak dokter. Tetapi sekarang itu Menteri Kesehatan sudah beberapa Menteri Kesehatan yang lalu sudah mencoba mengintegrasikan ramuan-ramuan yang melalui saintifikasi jamu saintifikasi apa maksudnya? Pertama aman, kedua bermanfaat dan tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan dan diawasi oleh para dokter. Dan biasanya melalui kompeten medik rumah sakit masing-masing itu, kalau membolehkan beberapa ramuan jamu masuk dalam rumah sakit, itu berarti sudah sah secara medis. Jadi bisa dipakai oleh para pasien. Tapi kalau mereka, para dokter ini, saya yakin sudah terpapar sama jamu. Dan mereka sehat bisa praktek ya kan minum jamu. Ya begitu sebetulnya. Jadi ya, mereka sebagai masyarakat tidak menolak minum jamu. Kan jamu itu bagian daripada keseharian kita hidup sehari-hari. Jangan lupa, kita lihat jamu. Tapi kalau kita lihat sebagai misalnya ketumbar itu jamu, bukan. Ketumbar itu kan bagian bumbu masakan. Kemudian ada anise PK itu kembang telang. Itu ternyata bahan dari Tamiflu yang dipakai untuk membasmi flu burung pada saat itu bagian apa ramuan masakan rendang di Sumatera Barat. Jadi mestinya kita kaitkan antara herbal Nusantara, jamu Nusantara dengan masakan kuliner Nusantara. Karena dalam kuliner Nusantara yang ribuan macam resep itu pasti terkandung rempah-rempah. Rempah-rempah berkhasiat juga sebagai jamu sebetulnya. Jadi dalam bentuk yang lain itu kita sehari-hari terpapar oleh bahan-bahan jamu, bahannya jamu. Begitu. Jadi tidak perlu kita alergi sebenarnya. Jadi tidak alergi dan mengangkat keistimewaan herbal di Indonesia dengan packaging yang bagus. Kalau tadi dokter Hardi dari sisi medisin dan dokter juga manusia, gitu ya dok ya? Iya, benar. Benar dok ya. Jadi dokter menolong orang lain, jangan lupa juga kesehatan sendiri ya dok ya? Iya, insya Allah begitu. Contoh terhebat nih dokter ini Mbak Ajeng. Dokter Hardi ini sudah luar biasa. Jadi saya bilang, dok, kita nanti konsepnya pakai ini nih, ya kan jamu. Benar-benar dia siapin loh. Walaupun kami nggak secantik Mbak Ajeng nih, ininya, packagingnya, tapi tetap menikmati herbal. Dan itu kalau saya dulu turun-temurun dari ibu saya, dari nenek saya itu memang ternyata temulawak itu rajanya obat. Ya dok ya, temulawak itu rajanya obat gitu loh. Ada sakit ulu hati gitu dok. Kalau kan ada sakit ulu hati itu ya. Saya kalau kena itu langsung cespleng itu. Tapi ada tetap medis juga ada. Jadi untuk perawatannya aku menggunakan temulawak gitu. Saya stressing kembali, temulawak itu tanaman khas asli bangsa Indonesia. Jadi kita boleh mengklaim tanaman asli Indonesia itu yang mana? Yaitu temulawak. Yang saya harapkan nantinya melalui Asosiasi Wisata Medik Indonesia memperkenalkan welcome drink-nya itu adalah temulawak. Dan temulawak khasiatnya macam-macam. Dia punya anti-inflamasi, kemudian antivirus, kemudian juga untuk mencegah stroke dan lain-lain, karena dia bisa mengencerkan pembekuan darah. Jadi banyak khasiatnya dari temulawak. Itu lebih, menurut saya temulawak dibandingkan ginseng jauh lebih baik temulawak, lebih aman. Kita kalau ginseng kalau nggak kuat jantung kita akan debar-debar, ya kan? Tapi kalau temulawak, insya Allah nggak ada orang yang debar-debar minum temulawak, malah lebih sehat. Hanya Mbak Ajeng itu banyak ramuan temulawak. Mbak Ajeng, Mbak Ajeng terkait dengan Mbak Ajeng.
Ya Mbak Ajeng terkait dengan temulawak, lalu terkait dengan juga wisata medis, Asosiasi Wisata Medis Indonesia. Kebetulan Telinga Indonesia juga menjadi member juga di sana ya teman-teman. Jadi saya excited sekali bisa mengangkat Nusantara Herbal Wisdom Indonesia. Ini menurut saya ini awal yang paling hebat ya di pandemi ini. Kolaborasi antara medisin, kemudian pemilik produk seperti Mustika Ratu dan media seperti kami Telinga Indonesia Podcast di segmen Inspirasi Bagi Negeri. Mbak Ajeng, boleh dong kalau nanti visi Asosiasi Wisata Medis sudah disampaikan oleh Dr. Hardy. Nah, apa yang bisa ditangkap dari sisi bisnis, lalu sisi wisdom dan wellness tentang herbal di Indonesia dari Mustika Ratu? Oke, jadi kita punya ekosistem nih di dalam Mustika Ratu. Sebetulnya ekosistem ini sudah exist sejak berdiri awalnya dan dibangun oleh Ibu Mur dan juga oleh Ibu Putri sampai dengan sekarang. Nah, tapi sekarang kita nyebutnya, di root kita nih nyebutnya Jamunomics. Jadi kita tadi persis seperti yang Dr. Hadi juga sampaikan, kita perhatikan dari hulu sampai ke hilir. Nah, di hulunya ini kita perhatikan dengan para petani, 100% bahan material herbal kita itu dari UMKM Indonesia. Oke. Jadi kita memang mengoptimalkan bahan-bahan asli Indonesia yang kemudian nanti kita QC gitu ya, lalu kita olah akhirnya menjadi produk-produk jamu. Nah, tidak hanya produk, orang sering dengarnya kan sebenarnya kalau Mustika Ratu dengarnya kosmetik kan sebenarnya ya, tapi sebenarnya it all started from herbal, from jamu. Dan when we say herbal, it's a new thing yang orang seneng gitu, bukan hanya di dalam kesehatan tapi juga di kecantikan natural ya, mungkin natural beauty. Jadi di Mustika Ratu kita bagi ke 3 segmen gitu. Jadi ada kecantikan, produk-produk kecantikan yang berbasis bahan-bahan natural dan herbal, ada juga ada produk kesehatan gitu ya yang bisa dalam bentuk tablet, seduhan atau minum, itu kita sebutnya natural healthcare products kita, jamu atau herbal medicine. Dan yang ketiga adalah dalam bentuk service. Servisnya itu spa. Jadi spa yang ada di Mustika Ratu, Taman Sari Royal Heritage dan House of Mustika Ratu, itu bahan-bahannya dari rempah-rempah, Bu. Jadi rempah-rempah. Jadi kita mau scrub juga dari rempah-rempah, ada giring, ada minyaknya gitu. Dan untuk kita mau misalnya ingin brighten up our skin look, kita pakai akar bengkoang gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan kekayaan alam, rempah-rempah yang jamu-jamuan ini dalam segala jenis produk. Dan konsep yang kita tawarkan tuh holistik. Kita bekerja sama dengan berbagai cross sektor. Kita juga bekerja sama dengan PDHMI, kita juga bekerja sama dengan sektor pariwisata untuk misi yang sama gitu, memperkenalkan herbal Indonesia gitu. Di situ berbagai macam treatment sampai minuman jamu-jamunya pun kita bikin sempat yang terinspirasi dari 10 destinasi wisata di Indonesia. Jadi kita ambil bahan-bahan di situ, misalnya dari NTT, kita tahu NTT-nya itu terkenal dengan kelor. Nah, kelornya ini kita jadiin minuman. Nah, selain itu juga kita punya kosmetik, kita juga ada kelor ya Bu. Jadi namanya Beauty Queen Series. Nah, Beauty Queen ini kita sebutnya makeup with skincare benefits karena dia mengandung kelor yang memang kandungan antioksidannya juga cukup tinggi dan sehingga dampaknya terhadap kulit itu bagus. Jadi kita ingin menyentuhnya dari berbagai macam sektor gitu. Tadi dari produk, terus kita dari servis, kita ada spa, dari berbagai macam teknik dan bahan rempah-rempah. Kita juga masuk ke perhotelan. Kemarin ini juga kita sempat bekerja sama dengan Fairmont Hotel. Jadi orang kalau misalnya high tea, makan kue cantik gitu ya, minumnya biasanya teh sama kopi, ini diganti sama jamu. Jadi kita ganti sama jamu. Tapi jamunya kita kasih namanya cooler, kita beli cooler, jadi temulawak latte gitu. Terus golden temulawak latte. Jadi kita salah satu cara kita untuk perkenalkan, memastikan rantai awareness jamu ini terus sampai ke bawah. Oke, itu dari Mustika Ratu sudah, kemudian dari Dr. Hadi sebagai pelaku medis di Indonesia memberikan inspirasi yang luar biasa di program Inspirasi Bagi Negeri. Tinggal nanti kami akan ngobrol bareng nih nanti dengan Ibu Mur sebagai pendiri ya, tokoh inspiratif untuk herbal di Indonesia. Dr. Hardy, ada yang ingin disampaikan lagi untuk pendengar dan khusus untuk generasi Indonesia ya, tentang herbal Indonesia. Jadi kita harus bangga dengan produk-produk
asli bangsa Indonesia ya. Jadi ini warisan loh ya, warisan budaya asli, produk asli yang memang betul-betul bermanfaat. Pada saat sekarang ini ya, terutama dalam konteks saya sebagai dokter ya, ini menghadapi pandemi virus ini kelihatan tidak akan dia akan menggoda kita terus ini. Saya panggil dengan tante corona sama Covid ya. Jadi Covid, tante corona. Ini benar-benar akan menggoda kita selama agak cukup lama karena nanti akan timbul varian. Sekarang sudah mengintip dari Filipina dan Australia itu varian-varian Lambda. Dan vaksin-vaksin yang ada sekarang ini bisa tidak mempan dengan varian Lambda. Wow. Maka itu yang penting buat kami, kita ini apa? Yang pertama kita berdoa. Dengan berdoa kita yakin Allah memberikan sesuatu yang luar biasa buat bangsa Indonesia, kesehatan. Dua, kita juga menjaga, mengamankan kita dengan protokol kesehatan 5M. Terus ketiga, kita meningkatkan imunitas kita. Ini yang sering kita lupakan. Kita para dokter ini tergoda dengan vaksin A, vaksin B, vaksin C, vaksin. Dikira kalau sudah divaksin bisa selamat. Banyak dokter yang 600 dokter itu meninggal. Ya, kenapa? Karena imunitasnya mereka rendah. Itu yang lebih penting itu. Mereka bisa selamat dari hidup ya, kena COVID ini. Itu karena mereka yang imunnya tinggi. Bukan mereka yang mendapat vaksin. Yang 2 kali vaksin yang masih mati kok. Kan begitu. Ya kan begitu. Emang kalau sudah vaksin itu aman? Belum tentu juga. Maka itu tadi dengan doa, kemudian dengan protokol kesehatan, dan kemudian meningkatkan imunitas kita. Imunitas kita apa? Ya, saya sering dengan bahasa saya itu 4 sehat, 5 sempurna, 6 jamu gitu. 4 sehat ya, makanan yang sehat, bergizi, vitamin D. Vitamin D itu jangan 1.000 unit, 5.000 unit sekarang. Zinc-nya 20, vitamin C-nya 500 mg. Ya toh. Kemudian jangan lupa imunoregulator, ya produk-produk baik itu produk alami yang kita minum sendiri seperti ini ramuan PDAMI untuk itu ramuan apa, Dok? Sejak tahun 2019 bulan Maret kan itu sudah didengungkan ada pandemi masuk di Indonesia. Saya membuat ramuan sendiri ini saya bukan kebetulan tiap malam saya minum ini. Minum kombinasi. Jadi minuman ini menjaga imunitas saya, alhamdulillah ya saya tidak mendahului. Saya sampai saat ini masih praktek dari Senin sampai dengan Sabtu saya praktek di rumah sakit, masih praktek. Sebentar lagi ini saya praktek ini. Nah, menjaga imunitas itu yang lebih penting. Maka itu kita harus mencari terobosan-terobosan yang menjaga imunitas kita harus baik. Terkena sinar matahari tiap hari, olahraga minimal 5.000 langkah, tidur yang cukup, hindarin stres, dengar yang baik-baik. Daripada mendengar hoax-hoax yang menyeramkan, mendingan kita dengar Indonesia Podcast, subscribe. Nah, itu aja. Thank you, Dok. Langsung anak mudanya. Itu subscribe. Dokter milenial banget ya. Bajeng langsung bilang subscribe, jangan lupa katanya gitu kan. Oke. Silakan ini Bajeng dari Mustika Ratu Herbal. Dari kami, tentu kami memiliki misi yang sama seperti tadi sempat disampaikan Dr. Hati. Kita ingin jamu bisa maju, bisa diakui di UNESCO, tidak hanya di Indonesia tetapi juga diakui di global, karena kalau kita lihat pasar global banyak sekali opportunity-nya dan herbal-herbal Indonesia itu tidak kalah hebat, apalagi Indonesia dikenal sebagai kekayaan alamnya ya Dok, jadi biodiversitasnya itu luas sekali, kedua terbesar di dunia, dan kami juga sempat dengar bahwa 70% tanaman obat itu sebenarnya ada di Indonesia yang bisa kita optimalkan. Jadi kedepannya kami di Mustika Ratu sebagai salah satu pionir produksi jamu, kami juga ingin selalu bisa bekerja sama dengan berbagai macam pihak untuk memajukan jamu Indonesia agar bisa digunakan untuk menjaga kesehatan. Karena tadi seperti Dr. Hadli sempat katakan, khususnya dalam masa seperti sekarang, walaupun sudah divaksin, kita juga tetap harus jaga diri, harus jaga imunitas, jaga prokes. Nah, ini juga Mustika Ratu juga sempat hadir telinga Indonesia Podcast nih. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi in a different session. Kita hadir dalam bentuk apa nih? Contohnya salah satu ini Herba Muno nih. Ini yang tadi kita sempat bahas. Ya, uji klinis itu isinya 5 bahan alami. Salah satunya juga ada jahe emprit, ada sambiloto, peniran, ada akar manis, dan juga daun
biji mete, dan bahkan salah satu dari bahan ini sudah dipakai nih oleh negara tetangga gitu untuk bahkan saja sudah menggunakan herbal yang asalnya dari Indonesia untuk membantu mengatasi COVID. Nah, mari kita benar-benar rajin minum jamu juga untuk jaga kesehatan dan teruskan ini ke multi generasi berikutnya. Kami juga ikut mendukung saintifikasi jamu, jadi kita terbuka sekali selalu untuk kerjasama dengan para dokter dan para jamu untuk mengembangkan dan meningkatkan komersialisasinya dan distribusinya ke masyarakat. Oke, dokter. Ya, Dokter Hardi jangan lupa bisikin ke Ibu Putri ya. Tuh Telinga Indonesia Podcast tuh disponsori bilang dok ya. Herbal Muno ya dok ya. Oke. Jadi hari ini Nusantara Herbal Wisdom, herbal istimewa di hati Indonesia. Terima kasih untuk inspirasi bagimu negeri hari ini. Terima kasih Dokter Hardi, terima kasih Mbak Ajeng. Mudah-mudahan kita semua menjadi inspirasi untuk Indonesia. Generasi Indonesia wajib mengenal warisan budaya Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Telinga Indonesia Podcast, The Real Story of Our Life.